warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pemirsa Mambaluda Channel, bertemu dengan saya Muhammad Yusri Rizal Fahmi. Kali ini kita akan mengadakan podcast pertama di channel YouTube ini. Semoga ini nanti bisa menjadi konten berlanjut di podcast-podcast selanjutnya. Amin. Kali ini kita ditemani oleh dua Gus yang sangat nyentrik. Beliau ini merupakan putra dari pengasuh pondok pesantren Mambaluda. Yang pertama adalah Agus Muhammad Arwan Fuad. Sugeng dalu Gus. Sugeng dalu. Yang kedua adalah Agus Muhammad Najib Ali. Sugeng dalu Gus. Sugeng dalu. Pripun kabare? Alhamdulillah. Semuanya sehat walafiat. Puasanya juga lancar. Insyaallah sehat lahir batin. Alhamdulillah. Emang batinnya sempat tidak baik-baik saja? Ya, sempat karena mungkin terlalu banyak pikiran yang mengganggu. Pikiran yang mengganggu itu apa? Ya mungkin itu rahasia kami pribadi. Atau mungkin karena dulur-dulur jenengan yang lain sudah pada menikah, terus jenengan kedua ini masih belum. Kalau ini saya kira justru menambah sakit hati saya. Teman-teman, kedua Gus ini Gus yang sangat nyentrik, yang sangat terkenal di kalangan santri Mambaluda, terutama di santri putri. Ya. Tapi Infonya tadi. Info. Dan memang kebanyakan mantan Gus. Oh gitu. Agus Muhammad Arwan Fuad ini merupakan putra terakhir dari Romo Yai Ahmad Muslimun Majid. Kalau Agus Muhammad Najib ini putra terakhir dari Romo Yai Khudari Majid. Saat ini Mas Fuad sekarang belajar di mana? Sekarang belajar secara formal mondok di Pondok Nirboyo, Kota Kediri. Ya. Mas Najib pindah. Gitu. Satu kamar atau satu asrama mungkin? Beda kamar. Kalau dulu semasa sekolah diniah itu beda kamar. Tapi kalau sekarang satu kamar khusus para khudamak, para pelayan santri itu. Sudah ngating ya Mas Fuad sama Mas Najib di Lirboyo. Karena adik kakak ya, kira-kira pernah rebutan apa enggak? Masalah kiriman, masalah makanan mungkin di Lirboyo. Kalau untuk rebutan masalah kiriman kayaknya enggak. Iya. Tapi kalau yang jodoh itu enggak tahu ya. Enggak pernah. Atau mungkin karena di layar enggak pernah. Selain enggak pernah juga apapun mungkin yang dimiliki oleh adik saya ya mau saya pakai ya monggo. Terus kalau saya punya ya dipakai adik saya monggo. Saya punya motor ya dipakai adik saya monggo dulu saja. Ya semacam seperti milikku, milikmu. Cuma ya terbatas. Nggak semuanya. Ya. Terutama dulu waktu kan saya sama Mas Fuad ini di Lirboyo itu kan Mas Fuad itu selesai diniah 2016, saya itu selesai 2020, jadi terpaut 4 tahun kan. Di Mas Fuad itu hikmah dulu. Kalau di sana itu kalau hikmah itu kan boleh bawa HP. Jadi kalau masalah barang mungkin yang saya sering pinjem ke beliau itu ya handphone itu buat menghubungi abah, buat telepon ibu itu. Kalau mungkin ya enggak pernah saya. Kalau mungkin ada kiriman apa itu biasanya, atau mungkin ada saudara yang sambang ke sana, itu kan hubungnya ke Mas Fuad, nanti baru Mas Fuad nyari saya kan gitu. Berarti Mas Fuad ini merupakan sosok figur kakak yang baik. Ya lebih tepatnya mungkin kurirnya beliau. Ya. Oke, baik teman-teman pemirsa Mambaluda Channel, mungkin segitu dulu perkenalan dari Agus yang sangat keren ini. Mungkin nanti dilanjut di medium atau di kesempatan yang lain. Jadi teman-teman, dalam podcast pertama ini, perdana ini, kita akan membahas tentang pentingnya mondok di pesantren. Karena kan memang kita tahu lembaga pendidikan di Indonesia itu banyak sekali, dari formal maupun non formal, TK sampai perguruan tinggi, dari TPQ sampai pondok pesantren, itu banyak sekali. Lantas
kita akan membahas tuntas dalam podcast ini mengapa sebagai calon-calon santri, sebagai orang tua harus memondokkan anaknya di pondok pesantren. Oke, mungkin ke Mas Najib dulu nggih. Kira-kira makna tolabul ilmi itu apa, Mas? Tolabul ilmi itu kan kalau kita pahami secara bahasa Indonesia, bahasa Arab gitu. Tolabul ilmi itu berarti kan mencari ilmu. Berarti pentingnya mencari ilmu itu menurut saya adalah bagaimana pentingnya orang itu makan. Ya, semua orang butuh makan gitu untuk menunjang kegiatannya supaya kuat. Kemudian pentingnya ilmu itu juga ibarat seperti halnya orang yang sakit yang butuh obat. Sama juga dengan sosok manusia itu, dia itu punya hati yang mana makanan hati itu sendiri adalah ilmu tadi. Jadi padahal hati sendiri itu adalah sebagai pusat tindak laku, tutur kata, kemudian dia berpikir, kemudian dia bergerak dan seterusnya, itu kan pusatnya dari hati. Nah, adapun makanannya hati itu adalah ilmu. Ketika hati itu tidak pernah dimasuki oleh ilmu, maka hati pun akan mati. Seperti halnya seorang yang sakit tadi, ketika tidak segera diobati, maka ya ini logika saja ya, terlepas dari takdir menurut saya seperti itu. Kan ya juga, maka ya mungkin kan mati juga. Manusia juga sama. Kalau mungkin dia tidak makan, terus dari takdir gitu, kembali lagi. Ya, ada kemungkinan juga dia akan mati. Ya sama juga hati. Ketika tidak diberi ilmu, maka hati pun juga akan mati. Jadi ketika hatinya mati, pusatnya aja ini udah mati. Maka apa yang dikerjakan oleh zahir ini? Tangan, kaki, mata. Terus yang dikerjakan itu terus apa? Ya naudzubillah lah, ketika mungkin seorang hatinya mati tidak pernah masukkan ilmu, melakukan hal-hal yang kurang baik kan seperti itu. Jadi memang selain kewajiban setiap muslim untuk tolabul ilmi, memang ya kebutuhan. Iya, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Mungkin menurut Mas Fuad, kira-kira apa makna tolabul ilmi? Ya kurang lebih sama. Memang pusat anggota tubuh manusia itu kan memang hati. Ya. Dan itu pun sudah disabdakan oleh Kanjeng Nabi bahwa inna fil jasad mudghah. Di dalam diri kita itu ada daging yang menggumpal. Idza sholahat ya sholahal jasadu kullu. Dan sebaliknya wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Hati itu andai kata nanti daging yang menggumpal tadi itu andai kata baik, maka seluruh anggota tubuh juga terorganisir dengan baik. Sebaliknya kalau buruk ya buruk gitu saja. Maka kita tolabul ilmi khususnya di pesantren itu mengkaji karya-karya ulama salaf tentang ilmu syariah, yang sehingga dengan ilmu-ilmu semacam itu kita bisa menuntun hati kita sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh syari'nya. Syari' itu siapa? Ya secara hakikat Gusti Allah, secara najis adalah Kanjeng Nabi. Maka sangat tepat yang disampaikan dengan adik saya tadi bahwa adik bener ya? Iya. Memang ya, saya manggilnya adik ya. Ya adik secara nasab ya adik, ya. Secara umur ya adik kelas. Sekaligus untuk pernikahan besok adik ya? Iya, tapi nggak terlalu jauh lah. Iya. Nggak mau ketinggalan. Iya. Seperti yang disampaikan adik saya tadi bahwa hati itu bisa mati, dan dampaknya ketika hati mati maka anggota tubuh ini tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan. Maka kalau boleh saya kutipkan dawuh seorang ulama, kalau tidak Syekh Fatah Al-Musili ya Syekh Sahal At-Tustari kalau tidak salah, persis dengan yang disampaikan oleh adik saya tadi. Makalahnya gini, alaisal maridu idza muni'at ta'ama wasyaraba wad-dawa'a yamutu. Ada Syekh tanya kepada siswanya, bukankah orang yang sakit
ketika tidak disuplai dengan makanan, minuman, dan obat, semisal infus, apakah dia akan mati? Muridnya langsung menjawab, bala, iya, jelas mati. Kemudian syekhnya itu menimpali, ya wakadzalikal qalbu, begitu juga hati kita masing-masing. Idza muni'a anhul hikmatu wal ilmu salasata ayyam, yang hati kita itu kalau tidak disuplai dengan ilmu dan hikmah selama 3 hari pasti mati. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan kita itu, matinya hati itu apakah kita merasa? Ternyata dikomentari oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya itu, seseorang akan bisa merasakan matinya hati jika dia sudah menghadap ke liang kuburnya, dalam tanda kutip sudah mati. Imam Al-Ghazali menggambarkan gini, seperti halnya orang yang naik, misal saya contohkan sendiri ya, tapi substansinya sama dengan yang disampaikan Al-Ghazali. Semisal saya contohkan ada orang namanya Zaid, kemudian dia pakai motor terus jatuh. Ya. Ketika jatuh itu memang sakit, tapi sakitnya tidak terlalu terasa. Dia akan merasakan sakit itu mungkin 2 hari kemudian setelah di rumah, atau mungkin yang sudah panjenengan sendiri alami selama di pondok berbulan-bulan, liburan langsung main futsal. Iya kan? Futsalnya kan nyantai. Nyantai futsal itu. Saya juga pecinta futsal, bener ya? Iya. Cuman mungkin 2 hari setelah itu kaki itu kram semua. Begitu juga hati kita. Semasa hidup di dunia kita tidak akan pernah merasakan. Tapi begitu kita sudah meninggal dan bertempat di rumah yang tingkatnya tidak ke atas tapi ke bawah itu, kita baru merasakan, oh selama ini ternyata hati saya mati. Maka benar sedekah Rasulullah bahwa wa idza matu intabah, ketika manusia mati itu justru mereka bangkit, sadar kenapa? Selama ini ternyata hatinya mati. Selaras dengan yang disampaikan oleh hadis saya tadi. Jadi fungsi dari thalabul ilmi itu untuk menghidupkan hati agar supaya hidup. Kalau sudah bisa hidup, bisa menerangi. Nah, kalau gelap, mana mungkin ada penerangan. Saya bisa tersinari semacam ini ya karena ada lampu dari arah depan saya. Kalau tidak ada, tidak akan ada sinar yang dapat menyinarinya. Bentuk sinarnya seperti apa? Ya karena hati sudah dimasuki ilmu, akhirnya tangan bergerak sedekah. Mulut menahan untuk riba, mulut menahan untuk mencaci maki dan lain sebagainya. Itu termasuk remnya dengan apa? Ya dengan ilmu. Proses mendapatkannya dengan apa? Ya dengan yang namanya thalabul ilmi.